Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Edufit, kali ini kita akan membahas soal asli CPNS tahun 2018 berdasarkan dari FR dari teman-teman yang sudah ikut CPNS. Nah, soal-soal ini wajib teman-teman kuasai ya. Nantinya kalau soal yang akan datang itu modelnya mirip dengan soal yang akan kita bahas ini, maka teman-teman siap mengerjakannya dengan benar. Jadi jangan sampai teman-teman tidak tahu model soal yang pernah keluar. Ini wajib diketahui karena soal-soal yang akan datang itu kemungkinan besar juga tidak jauh berbeda dengan soal-soal yang pernah keluar. Jadi teman-teman harus menguasai soal asli CPNS tahun 2018 maupun 2019. Baik teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwasanya Edufit hanya mempunyai dua medsos saja, yaitu yang pertama adalah channel YouTube ini, kemudian yang kedua adalah Instagram. Nah, untuk yang lainnya, misalkan teman-teman lihat di Facebook yang mengatasnamakan Edufit seperti ini ya, maka sudah dipastikan ini adalah Facebook ilegal dan video-video yang diupload ini adalah tanpa izin dari admin. Oke, demikian sekilas info. Ya, kita lanjut saja ke soal nomor 1 ya. Baik teman-teman, sekarang kita bahas soalnya ya. Seperti biasa, sebelum kita bahas soalnya, silahkan teman-teman kerjakan terlebih dahulu biar nanti teman-teman mendapat pengalaman tersendiri ya. Jadi ketika mengerjakan soal asli tahun 2018 seperti apa, terus teman-teman bisa mengerjakan atau tidak, nanti akan tahu ya apakah soal ini mudah atau soal yang sulit. Nah, silahkan teman-teman coba kerjakan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah ketemu, kita bahas bersama. Jadi silahkan persiapkan alur tulisnya, kemudian di pending videonya kita beri waktu jeda sedikit ya. Silahkan dicoba dulu. Oke, kalau sudah kita bahas ya, 14 pekerja dapat memperbaiki 2 rumah yang rusak dalam waktu 8 hari. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan jika memperbaiki 6 rumah dalam waktu 14 hari? Perlu teman-teman ketahui bahwasanya Edufit pernah membahas soal tentang perbandingan untuk persiapan CPNS tahun 2019 ya. Di video-video terdahulu sudah ada konsep perbandingan dan di sana sudah dijelaskan termasuk juga ada FR juga di sana. Silahkan teman-teman bisa lihat soal-soal tentang perbandingan di video yang thumbnailnya seperti ini. Silahkan teman-teman cari videonya ya. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya perbandingan itu dibagi menjadi 2 macam ya, yaitu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Dan di video sebelumnya, Edufit pernah mengatakan bahwa soal tentang perbandingan berbalik nilai itu diantaranya adalah tentang kecepatan, kemudian pekerja, kemudian persediaan pakan, itu yang berbalik nilai. Tapi itu untuk yang 2 variabel ya. Kalau yang biasanya ya, yang tentang pekerja dan langsung ke waktunya. Tapi di sini ada hasilnya, ada rumahnya. Maka kalau ada 3 variabel seperti ini ya, ini kan termasuk juga soal HOTS ya. Maka untuk soal ini tidak boleh menggunakan perbandingan berbalik nilai. Karena di sini ada hasil ya. Hasilnya adalah rumah ini. Jadi ada 2 model pengerjaan. Yang pertama begini. Yang pertama adalah 14 pekerja itu bisa menghasilkan 2 rumah dalam 8 hari. Dalam 8 hari artinya per 8 gitu ya. Kemudian yang kedua, berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan jika memperbaiki 6 rumah dalam waktu 14 hari? Nah, yang ditanyakan kan tambahan pekerja nih. Nah, sebelum kita mencari tambahannya, kita cari pekerja seluruhnya dulu. Kita misalkan dengan X. Itu akan sama dengan berapa rumah di sini? 6 rumah ya. Berarti 6 per waktunya, yaitu waktunya adalah 14. Bisa seperti ini. Atau boleh juga yang seperti ini nih ya. Ini kan hasilnya rumah ya, rumah. Dilakukan oleh berapa pekerja? 14. Berarti 14 pekerja dikalikan dengan waktunya. Waktunya itu harinya ini, yaitu dikali dengan 8. Nanti akan menghasilkan rumahnya. Rumahnya ada berapa? 2. Gitu ya. Jadi 14 pekerja kali 8 hari nanti akan menghasilkan 2 rumah. Atau yang kedua, pekerjanya tidak tahu, berarti pekerjanya adalah X, kali waktunya itu adalah 14 hari. Berarti kali 14 nanti akan menghasilkan berapa rumah? 6 rumah. 6 rumah. Jadi yang seperti ini juga boleh ya. Silahkan teman-teman mau pakai cara yang ini atau yang ini boleh. Tapi ini perbandingannya adalah senilai. Kenapa senilai? Karena semakin waktunya dan orangnya banyak, maka rumah yang akan dihasilkan juga semakin banyak, gitu kan? Kalau orang dan waktunya sedikit, maka rumahnya juga sedikit. Ini namanya adalah perbandingan yang senilai. Maka kalau senilai berarti tinggal dibagi saja. Jadinya begini, 14
kali 8 dibagi dengan X kali 14 sama dengan 2/6. Ya, 14 sama 14 kita coret ya. Kemudian 2 sama 6 kita coret, dibagi 2 dapat 1, dibagi 2 dapat 3. Terus dikali silang ya, kasil, kali silang gitu ya. X kali 1 nilainya adalah X sama dengan 8 kali 3 berarti 24. Berarti butuh pekerja berapa? 24 orang ya. Tapi kan di sini yang ditanyakan apa? Tambahan pekerja ya. Tambahan pekerja. Pekerjaannya sudah ada berapa orang? Sudah ada 14. Berarti tambahannya berapa? Ya, tambahannya berarti sama dengan 24 dikurangi dengan 14. Berarti sama dengan 10 pekerja. Jawabannya adalah yang E. Atau boleh dengan cara yang tadi seperti ini ya. Karena ini perbandingannya adalah senilai, maka langsung saja dibagi ya. 14 dibagi dengan X sama dengan berarti yang ini dibagi dengan yang ini. Gitu ya. Berarti 2/8 dibagi dengan 6/14. Ya. Nah, untuk yang pecahan sama dengan pecahan itu berlaku perkalian silang ya. Jadi kalau di sini ada X kali 2/8 berarti sama dengan 2/8 kali X. Nilainya sama dengan 14 kali 6/14. Nah, di sini bentuknya perkalian boleh kita coret ya 14-nya. Kita coret 14-nya tinggal 6 saja. Nah, kemudian 2/8 bisa kita sederhanakan nih. Dibagi 2 dapat 1. 8 bagi 2 dapat 4 ya. Nah, di sini ini kan 14 sudah kita coret tinggal 1 ya. Maka berlaku kali silang juga. 1 kali X kali 1 berarti nilainya adalah X sama dengan. Kemudian 4 kali 1 kali 6 berarti 4 kali 6 nilainya sama dengan 24. Hasilnya X-nya sama dengan 24. Sama ya jawabannya. Nah, silakan teman-teman mau pakai cara yang mana. Cara yang ini boleh, pakai cara yang ini juga boleh. Sama ya, jadi hasilnya akan ketemu angka yang sama. Baik sahabat Derfit, sebelum kita lanjut ke nomor selanjutnya, ini ada beberapa rekomendasi bimbel online yang bisa sahabat ikuti. Di antaranya adalah dari sahabat CPNS, kemudian dari Ayu CPNS, kemudian ada juga dari Bisa CPNS. Silahkan teman-teman pilih yang mana yang mau diikuti teman-teman untuk bimbel online, karena di bimbel online itu disediakan tryout dan juga bimbingan tentunya ya. Jadi teman-teman bisa hubungi admin dari masing-masing bimbel tersebut untuk mendapatkan layanan yang maksimal. Bagi teman-teman yang mendaftar bimbel tersebut melalui link yang ada di deskripsi video ini, maka teman-teman akan mendapatkan potongan harga. Jadi jangan lewatkan kesempatan yang bagus ini supaya nanti teman-teman lolos CPNS tahun 2021. Untuk caranya silahkan teman-teman lihat pada bagian deskripsi dari video ini. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke nomor 2 ya. Soalnya hampir mirip dengan soal nomor 1. Pastinya teman-teman bisa ini ya, coba dikerjakan ya. Oke, kalau sudah kita bahas, jika 10 orang bekerja bisa menyelesaikan 8 papan tulis dalam 5 jam. Berapa papan tulis yang bisa dikerjakan satu pekerja dalam 1 jam? Ini perbandingannya sebenarnya karena di sini ada 3 variabel ya. Orang, papan tulis, dan juga waktunya, maka ini tidak berbandingan berbalik nilai, tapi perbandingan yang senilai. Dengan ada yang dihasilkan, yaitu hasilnya adalah 8 papan tulis, ya kan? 8 papan tulis. Kemudian yang ditanyakan ini berapa papan tulis, berarti hasil yang kedua nanti. Karena ini ada hasil, maka jadinya yang pertama adalah banyaknya orang dikalikan dengan waktunya. Berarti kita pakai cara yang kedua ya, yang nomor 1 cara kedua, yaitu 10, ini adalah pekerjaannya dikalikan dengan waktunya atau jam di sini ya. Kita singkat W saja ya, waktu. 10 kali waktunya adalah 5 jam. Nanti hasilnya itu akan dapatkan papan tulis, PT ya papan tulis, yaitu akan dapat 8 papan tulis. Jadi kalau ada 10 orang dikalikan waktunya 5 jam, itu nanti akan menghasilkan 8 papan tulis. Nah, sekarang kalau ada satu pekerja, pekerjanya ini 1 dikalikan dengan 1 jam, berarti waktunya itu juga 1, maka nanti ini ada berapa papan tulis? Kita misalkan dengan apa? P saja ya, papan tulis. Berapakah nilai P-nya? Nah, di sini kan perbandingannya artinya perbandingan yang senilai.
Semakin orang dan waktunya banyak, maka hasilnya papan tulisnya juga akan banyak. Semakin orangnya sedikit dan waktunya sedikit, maka papan tulisnya juga sedikit. Ini namanya adalah perbandingan yang senilai. Nah, kalau perbandingan senilai berarti langsung saja, berarti kita kalikan ya, 10 kali 5 berarti sama dengan 50 per 1 kali 1 nilainya 1 sama dengan 8 per P. Kali silang ya, berlaku kali silang, berarti sama dengan P kali 50 berarti 50 P sama dengan 1 kali 8 nilainya 8. Berarti P sama dengan 8 dibagi dengan 50 ya. Ruas kiri bagi 50 dapat 1, ruas kanan bagi 50 berarti 8 per 50. Kalau kita sederhanakan berapa ini? Dibagi berapa? Dibagi 2 ya. 8 bagi 2 dapat berapa? 4. 50 bagi 2 dapat 25. Sudah paling kecil ya, tidak bisa disederhanakan lagi. Maka jawabannya adalah 4 per 25. Benar ya teman-teman? Oke sahabat Erofit, masih soal asli CPNS tahun 2018. Soalnya nomor 3 seperti ini. Yuk dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu jawabannya. Kita bahas ya. Sebuah proyek dikerjakan 8 orang dalam waktu 15 hari. Setelah 10 hari, proyek terhenti 4 hari karena ada masalah. Supaya proyek selesai tepat waktu, maka tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah. Oke, kita bahas yang pertama, ini ada 2 sebenarnya ya. Hanya ada orang dan hari. Dan kalau pekerjaan, jika hanya ada 2 variabel, yaitu waktu dan pekerja, ya, maka sudah dipastikan ini adalah perbandingan yang berbalik nilai. Semakin banyak orangnya, semakin cepat pengerjaannya. Semakin sedikit orangnya, maka semakin lama waktunya, atau semakin besar harinya. Jadi ini adalah perbandingan yang berbalik nilai. Nah, sekarang caranya bagaimana? Caranya yang pertama ada orang dan waktu ya, hari ya. Berarti di sini ada orang itu pekerja saja ya. Pekerja dan hari. Harinya kita singkat dengan H saja ya. Pekerjanya 8. Kalau 8 orang ini butuh waktu 15 hari. Setelah 10 hari, proyek terhenti 4 hari. Setelah 10 hari, berarti harinya berkurang ya. Berarti berkurang 10 hari. Berarti 15 kurangi 10 nilainya berapa? 5. Nah, selama 10 hari ini pekerjaannya masih utuh 8. Kan pekerjaannya tidak ada yang mundur kan? Berarti pekerjaannya tetap 8, harinya berkurang 10 hari. Setelah 10 hari, proyek terhenti 4 hari. Terhenti berarti berkurang lagi. Terhenti 4 hari berarti berkurang 4 hari. Berarti sisanya tinggal 1 hari saja. Supaya proyek selesai tepat waktu, berarti ini kan butuh pekerja yang banyak di sini, ya kan? Biar nanti hanya 1 hari selesai gitu. Berarti ini kita misalkan dengan X saja ya. Nah, di sini kita dapatkan ada banyak angka kan, yang kita pakai hanya yang bagian bawah ini yang 2 saja. Oke, karena di sini adalah perbandingan berbalik nilai, maka ini tidak 8 per X, tapi jadinya dibalik. Jadinya adalah X per 8. Sama dengan yang ini 5 per 1. Kalau yang dibalik yang sebelah kanan boleh tidak? Boleh ya, misalkan 8 per X tetap. Kalau ini 5 per 1 jadinya adalah 1 per 5. Yang dibalik boleh yang sebelah kiri, boleh yang sebelah kanan ya, perbandingan berbalik nilai. Atau boleh dikalikan sejajar juga boleh ya, kalikan jajar. 1 kali X nilainya adalah X sama dengan 8 kali 5, 8 kali 5. Ini juga boleh, berarti X sama dengan 40 ya. Jadi boleh kalikan sejajar, boleh dibalik seperti ini, caranya banyak ya. Silahkan teman-teman mau pakai cara yang mana yang menurut teman-teman enak. Coba kita selesaikan yang ini. Kali silang ya. Kali silang. X kali 1 nilainya adalah X. Kemudian 8 kali 5 adalah 40. Jadi jawabannya X-nya 40 kan, sama saja. Yang ini kalau kita kalikan silang juga sama. X sama dengan 8 kali 5 juga 40. Jadi mau pakai cara yang mana, silakan teman-teman pilih cara yang paling mudah menurut teman-teman ya. Oke, berarti supaya selesai tepat waktu butuh pekerja berapa orang? 40 orang ya. Padahal di sini kan sudah ada pekerja ya. Dikerjakan oleh berapa orang di sini? 8 orang. Nah, tambahannya berapa? Jadi untuk yang di sini yang ditanyakan adalah tambahan kan. Tambahannya sudah ada 8 orang. Supaya jadi 40 tambah berapa? Jadi tambahannya sama dengan ya 40 dikurangi dengan 8 orang yang sudah ada, berarti kurang 32 orang ya. Karena kalau 8 tambah 32 jadinya adalah 40. Gitu kan? Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah yang E ya.
Oke, sahabat Ilfit, lanjut ke nomor 4 ya. Soal asli CPNS tahun 2018, soalnya seperti ini, silahkan depending videonya kemudian dikerjakan ya. Oke, kalau sudah kita bahas, perbandingan uang A dan B adalah 2:3. Dan perbandingan uang B dan C adalah 5:4. Jika jumlah A, B, dan C adalah Rp740.000, berapa selisih uang A dan C? Ya, ini perbandingan per tingkat ya. Yang pertama adalah diketahui A banding B nilainya sama dengan 2:3. Kemudian perbandingan B banding C, yaitu B banding C sama dengan 5:4 ya. 5:4. Selanjutnya yang diketahui adalah jumlah A, B, C sama dengan 740.000. Kemudian ditanyakan selisihnya. Sebelum kita cari yang ditanyakan, kita harus menyamakan dulu nih yang tentang perbandingan per tingkat ini. Yang pertama A banding B 2:3, yang kedua B banding C sama dengan 5:4. Coba kita perhatikan, ini kan B ya, sama-sama B. Apakah yang ini sudah sama? Ini B, harusnya kan sama ya, ini 3, ini 5, kan tidak sama. Ya ini harus disamakan ini, berarti dikalikan dengan, ya cara paling sederhana ya tinggal dibuat halilintar seperti ini ya. 5 kali 2, 10, berarti A-nya 10 ya. Jadi kalau begitu, A banding B banding C sama dengan 2 kali 5 adalah 10 dibanding 5 kali 3 adalah 15 dibanding 3 kali 4 berarti 12 ya. Atau boleh dengan cara lain ya, misalkan 3 biar jadi 15 berarti kan kali 5, berarti 2 kali 5 nilainya 10 kan yang A, 3 kali 5 nilainya 15. Kemudian yang bagian kedua ini 5 biar jadi 15 berarti kali 3 ya, 5 kali 3 15, B-nya 15, kemudian C-nya kan 4 kali 3, 12. Sama saja ya. Jadi perbandingan yang terakhir adalah yang ini. Gitu ya. Nah sudah kita dapatkan perbandingannya bahwasanya A sama dengan 10, B sama dengan 15, C sama dengan 12. Yang ditanyakan apa di sini? Berapa selisih? Ya selisih antara siapa? A dan C. Kalau ditanyakan selisih berarti yang besar kurang yang kecil. A-nya nilainya berapa? A-nya nilainya 10, kemudian C-nya nilainya 12. Besar siapa? Besar 12 ya, berarti selisih A dan C ya, selisih A dan C sama dengan C kurangi A. Yang besar kurangi yang kecil, berarti 12 dikurangi dengan 10. Kemudian dibagi dengan yang diketahui. Yang diketahui itu ini. Yang diketahui ini adalah jumlah A, B, C. Ya, berarti A, B, C-nya kita jumlahkan. Ya, di sini ada 10 ditambah dengan 15 ditambah dengan 12. Karena yang diketahui di sini adalah jumlah dari A, B, C. Kalau yang diketahui di sini jumlah A, B saja berarti 10 tambah 15 saja. Menyesuaikan dengan soalnya ya, yang ini. Oke, kalau sudah selanjutnya kita kalikan dengan yang diketahui ini. Yang diketahui jumlahnya ini adalah ini. Itu ya, 740.000. Jadi konsepnya adalah ini yang ditanyakan. Kemudian di sini bagian yang diketahui ya, hubungannya ke sini ya. Oke, bisa dipahami ya. Kalau begitu kita lanjutkan penghitungannya. 12 kurangi 10 berarti 2 dibagi dengan 10 tambah 15, 25 tambah 12 berarti 37 ya. 37 dikali dengan 740.000. Nilainya sama dengan 74 bagi 37 itu 2 ya, pas ya, berarti 2. Berarti 20.000 kali 2 berarti sama dengan 40.000. Oke, jawabannya apa? Oke, jawabannya yang B ya, sahabat. Ya, jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini silahkan teman-teman kerjakan. Jawabannya silahkan ditulis di kolom komentar ya. Soal ini mirip dengan soal nomor 1 dan 2. Caranya sama. Kemudian soal yang nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini mirip dengan soal yang barusan ya, nomor 4. Mirip. Caranya juga sama. Silahkan dicoba dikerjakan, kemudian jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Oke sahabat Ilfit, kita sampai sini dulu ya. Kita lanjut di bagian yang kedua dari soal CPNS tahun 2018 untuk materi khusus tentang perbandingan. Selamat belajar, mudah-mudahan teman-teman lolos CPNS tahun ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.